Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Obadja 1 ayat 3. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Panengaun ni roham do pautotohoko ala maringako di bagasan akaliang ni dolok batu, butul inganan gabe didok di bagasan rohana, tung ise manatuk mangojar au tutano. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu manfaat daripada kita terus mendengarkan renungan harian atau mendengarkan firman Tuhan atau tunduk di dalam firman Tuhan, saudara-saudariku, salah satu manfaatnya adalah mengajarkan kita kerendahan hati. Kerendahan hati akan membawa kita kepada kehidupan, tetapi kesombongan dan keangkuhan itu akan menjatuhkan kita sejatuh-jatuhnya dan itu dapat membuat kita masuk kepada kematian. Maka setiap hari, setiap hati yang harus ditata, harus berkenan di hadapan Tuhan. Sekiranya ada orang yang berkata, tidak ada yang bisa menyentuh aku. Saya kebal hukum. Saya kebal teguran, nasihat. Tidak satu pun bisa menyentuh aku. Karena aku punya seseorang di belakang saya yang kuat dan lain sebagainya. Atau menyombongkan diri, atau merasa super power, atau merasa kehidupannya tidak bisa disentuh. Bapak ibu saudara-saudariku, siapa manusia di dunia yang tetap bertahan di dalam kesombongannya? Tidak ada yang abadi. Bahkan negara kuat sekalipun ada saat-saat di mereka harus jatuh. Bahkan orang yang pintar sekalipun, jenius sekalipun ada saat-saat mereka jatuh. Dan bahkan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang sangat tinggi dan pemahaman dan juga IQ yang sangat tinggi, toh pada akhirnya mereka harus meninggalkan dunia ini. Toh pada akhirnya mereka harus mengembuskan nafas mereka dari dunia ini. Tidak ada yang abadi. Ketika kita terus menata hati kita di dalam kerendahan hati, sesungguhnya kita sedang berjalan ke dalam kehidupan. Tetapi ketika kita terus mempertahankan kesombongan dan keangkuhan diri kita, sebenarnya kita sedang berjalan ke arah kebinasaan. Maka firman Tuhan ini mengajarkan kita, keangkuhan hatimu telah memperdaya engkau. Di suatu saat atau di satu jalan ketika kesombongan yang memperdaya kita seolah-olah terus di atas angin. Seolah-olah tidak ada lagi yang dapat mengatur dan menegur kita. Kita yang paling hebat, kita yang paling penting, kita yang paling prioritas. Ini godaan daripada si iblis yang membuat kita tidak sadar diri bahwa kita ini, ada istilah berkata, di atas langit masih ada langit. Ini memberitahukan kepada kita supaya apapun keberadaan kita, bahwa bukan kita satu-satunya penentu kehidupan ini. Sering sekali mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang menganggap bahwa dia tidak dapat disentuh oleh apapun, sehingga dia suka-sukanya saja berbicara, merendahkan orang lain dan sebagainya. Baik itu mungkin ada di tengah-tengah keluarga kita, ada di komunitas tempat kita bekerja, ada di komunitas tempat kita tinggal di tengah-tengah masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan ada di tengah-tengah komunitas bergereja sekalipun. Mungkin ada sifat seperti ini yang sangat sulit sekali mengalami dan menerima yang namanya nasihat yang daripada Tuhan. Lalu dikatakan di sana, jangan kamu anggap ketika kamu sedang tinggal di liang-liang batu, di tempat yang tinggi, di kediamanmu yang tinggi, engkau berkata dalam hati, siapa yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Artinya tidak ada seorang pun yang mampu berkata dalam kehidupannya, tidak ada seorang pun yang mampu menyentuh aku. Suatu saat setinggi-tingginya manusia itu, dia akan direndahkan. Maka firman Tuhan berkata,
Rendahkanlah hatimu, maka siapa orang yang rendah hati dia akan ditinggikan, siapa yang meninggikan hatinya dia akan direndahkan. Kita pilih yang mana dalam menjalani hidup ini? Ketika Tuhan menempelkan kita, memberikan kita berkat, memberikan kita sesuatu yang patut memang dibanggakan di dunia ini, entah itu kekayaan, entah itu umur yang panjang, entah itu pinoparnatorop atau berkat keturunan, jabatan yang tinggi, kekuatan, dan kita memiliki segala halnya. Namun di dalam satu sisi setiap orang boleh menyombongkan atau meninggikan itu, tetapi ingatlah semuanya itu hanyalah sampah di hadapan Tuhan. Kalau kita saat ini memiliki semua berkat dan saat ini kita boleh menikmati hidup, ingat bahwa hanya ketika Tuhan berkata, Tuhan ambil semua, Tuhan sanggup bilang, ambil itu semua. Maka ketika Tuhan memberikan kita kekayaan, maka manfaatkanlah itu dengan terus berbuat baik dan dapat memberkati sesama. Dan bukan sebagai alat untuk menyombongkan diri. Ketika Tuhan memberikan kita ilmu pengetahuan, kecerdasan, cara berpikir yang menurut orang lain sangat bagus dan indah, pakailah itu untuk memberkati banyak orang. Semua kelebihan yang kita miliki yang menurut kita tidak dimiliki oleh sesama kita, jadikan itu menjadi motivasi membantu dan memberdayakan sesama kita. Bukan untuk menindas, bukan untuk meremehkan, melemahkan, atau merendahkan sesama kita. Mari saudara-saudariku, jemaat Tuhan, mari saudara-saudariku, jemaat Tuhan yang kekasih, pergunakanlah segala talenta, pergunakanlah segala apa yang Tuhan berikan kepadamu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa hidup rendah hati Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kami kelebihan, ajarkan kami untuk dapat memperlengkapi diri kami, bahkan orang-orang di sekitar kami. Ketika Tuhan memberikan kami kelemahan, ajarkan kami supaya kami dapat terus memperbaharui diri kami dan kami terus bergantung hanya kepada Tuhan. Dan semua hal yang Tuhan boleh berikan kepada kami, biarlah itu kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah yang kuat menolong yang lemah dapat bekerja sama dengan yang kuat di dalam kerendahan hati. Biarlah Tuhan tolong kami dalam setiap kehidupan kami. Kami tetap hidup mengandalkan Tuhan dan jauhkanlah Tuhan segala bentuk kesombongan dari diri kami, supaya kami hidup di dalam damai dan sejahtera. Hanya dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.